kembali lagi sama aku Nita. Jadi kali ini seperti yang ada di sini, kamu tahu bahwa aku akan review terkait makanan kitten Oricat yang cuma 500 gram ini. But anyway, jangan lupa subscribe channel aku, klik notification, like and comment di bawah. Juga jangan lupa juga follow Makeup by Nita di Instagram supaya kita bisa juga diskusi by DM soal hal-hal yang terkait kucing tapi based on my experience ya. Oke, so kita akan mulai review bedah komposisi dari Oricat. Kayaknya sih kita nggak bisa bedah komposisi ya, karena aku terima ini, itu dia cuma ada protein analisisnya doang, yaitu protein, fat, fiber, moisture, dan lain-lain. Tapi di belakangnya, ini tuh nggak ada sama sekali komposisi bahan-bahannya. Jadi nggak kayak Oricat yang untuk dewasa ya. Kalau itu kan dia ada komposisinya juga, ingredientsnya ada, semuanya tuh lengkap, bahkan distributornya pun ada. Tapi yang ada di sini nggak ada sama sekali. Sepertinya yang Oricat Kitten ini packagingnya tuh hampir sama dengan Live Cat ya, karena kalau yang Live Cat pun itu cuman ada di full packagingnya aja yang ada ingredientsnya. Dan aku tuh nggak nemuin di website terkait Oricat Kitten, bahkan yang full size yang 7 kilo itu tertulis ingredientsnya tuh aku nggak nemu sama sekali. Jadi agak susah buat aku untuk bedah komposisi produk ini. Maka hari ini kita akan review aja bagaimana pengalamanku pakai Oricat Kitten. Apakah kucing aku suka dan apakah aku akan repurchase makanan ini lagi. Just check it out. Ini adalah Oricat aku, jadi aku belinya 1 kilo ya, masing-masing 500 gram. Pertama kali datang 2, kemudian aku habiskan 1 dan aku habiskan satunya lagi untuk kemudian aku review kepada teman-teman semuanya. Nah ini kibelnya itu kalau nggak salah ya, itu hanya yang berbentuk ikan lumba-lumba. Tapi ikan lumba-lumbanya itu lebih kecil daripada Oricat yang dewasa. Kalau Oricat yang dewasa dia itu ada 2 kibel, yaitu yang kotak sama yang berbentuk ikan. Ini ukurannya lebih kecil, jadi cocok banget memang untuk kitten. Nah ini kita coba ya, apakah kucing aku tuh mau makan ini. Ini adalah kucing aku yang kitten, dua-duanya. Sebelum makan ini mereka tuh udah kenyang ya, udah makan. Makanan mereka udah aku ganti sama Pro-Plan yang kitten. Jadi ini ketika dia nyobain lagi makan Oricat yang hair and skin, jadi kamu bisa lihat bahwa mereka udah nggak terlalu interest ya sama makanan ini ya. Entah karena mereka sudah kenyang atau karena mereka udah makan Pro-Plan kitten, jadi mereka lebih suka sama makanan barunya yang nantinya aku akan review juga di sini. Dan sebenarnya aromanya Oricat Kitten ini hampir mirip dengan Oricat yang dewasa, jadi kayak bau-bau biskuit gurih-gurih manis gitu. Tapi mereka itu ya memang kalau nggak lapar, nggak terlalu kelaparan, mereka nggak akan makan. Dan berbeda dengan kucing aku yang sudah dewasa, yang usianya 1 tahun, yang betina, kalau dia ini justru suka makanan kitten. Memang sih ketika aku perhatikan, si Unyul itu emang suka makanan kitten ya, apalagi dia juga termasuk kucing yang kategori kurus. Jadi contohnya kayak Maine Coon aku yang kitten itu beratnya tuh justru sama dengan berat badan si Unyul yang sama-sama 2,5 kiloan, padahal dia udah 1 tahun. Dan si Unyul ini adalah termasuk kucing yang pemilih juga untuk makanan. Jadi dia tuh nggak mau makan beberapa, kayak misalkan kayak Kecos kemarin dia nggak terlalu pengen. Kemudian Marcotop yang aku sempat cobain yang beauty, yang olive taste maksudku, itu dia nggak mau. Dia ini termasuk picky masalah flavor, yaitu rasa dan juga aroma. Kalau misalkan aromanya itu agak menyengat, itu dia mau banget makan itu. Tapi kalau aromanya biasa-biasa aja, biasanya dia nggak akan makan. Dia pikinya hampir sama seperti Unyil, tapi ini lebih picky lagi. Kalau Unyil meskipun dia nggak suka makanannya, tapi kalau dia lapar banget dia akan makan. Tapi kalau si Unyil dia nggak akan makan kalau dia nggak suka makanannya. So guys, menurut aku, kalau dari yang kamu udah lihat seberapa kucing aku tuh suka atau nggak suka dengan makanan Oricat Kitten ini, sebenarnya makanan ini tuh cukup disukai oleh kitten-kitten aku, karena mereka itu juga akan ujung-ujungnya akan menghabiskan makanan ini. Kan kalau misalkan kitten itu nggak suka, dia itu bener-bener yang nggak makan gitu ya, atau mungkin seharian ketika kamu taruh makanan itu di situ, itu habisnya mungkin besoknya. Nah kalau Oricat ini aku tambahin malam, dia tuh pagi juga udah habis gitu. Cuman memang makannya tidak selahap beberapa makanan yang udah pernah aku review untuk kitten di bawah-bawah ini. Aku akan link di description box makanan-makanan kitten yang sudah pernah dimakan oleh kitten-kitten aku, jadi kamu bisa sekalian check out ya. Tapi dengan protein 30% dan harga yang sangat murah, makanan ini bisa jadi alternatif kamu untuk cari makanan yang sudah bisa dipercaya dengan kalori yang cukup tinggi.
Kalau bicara tentang bagaimana perkembangan kitten aku setelah aku pakai Oricat Kitten ini, sebenarnya pertumbuhannya normal ya, nggak masalah. Dan juga hair and skin sesuai yang diklaim sama Oricat Kitten ini, hair and skinnya juga oke, dia nggak ada jamuran, nggak ada gatel-gatel, bulu juga makin oke. Dan ini kan awalnya aku beli 2 ya, 1 udah habis, kemudian aku review ke teman-teman. Dan aku juga udah habisin Oricat ini pada preview-preview aku sebelum kesimpulan ini. Jadi menurut aku Oricat yang kitten ini juga bagus buat dimakan sendirian untuk kucing kamu, atau di mix mungkin dengan Pro-Plan ya kan, karena Pro-Plan itu kan proteinnya tinggi ya, antara 40 sampai 41, dan kamu nggak pengen Pro-Plan kamu tuh cepat habis, maka kamu bisa mix sama Oricat Kitten ini. Itu nggak masalah banget, dan itu juga bagus karena kalau untuk Pro-Plan itu kan bikin gemuk, sedangkan kalau untuk Oricat Kitten ini dia klaimnya adalah hair and skin. Jadi kamu bisa pakai ini menggantikan Royal Canin Hair and Skin yang udah pernah aku review di sini. Tapi tentunya Royal Canin Hair and Skin nggak sama ya dengan Oricat Hair and Skin Kitten ya, karena Royal Canin Hair and Skin itu proteinnya ada 33, ini 30, dan fatnya juga beda. Untuk fatnya Hair and Skin RC itu 22%, sedangkan di sini itu hanya sekitar 12%. Kalau untuk kitten tentunya kita bisa sesuaikan ya, karena kalau kitten itu kan kebutuhannya masih belum sebanyak dari kucing dewasa untuk vitamin-vitaminnya ya. Memang kalau proteinnya harus lebih banyak kitten daripada yang dewasa. Makanya kenapa yang dewasa itu paling enggak maksimal itu antara 30 sampai 33. Sedangkan kalau untuk kitten itu 40 itu masih bagus proteinnya. Untuk klaimnya juga ini itu no pork, tapi karena klaim bahwa dia itu premium cat food, tapi sayangnya karena kita nggak bisa bedah komposisi, nggak ada di sini ingredientsnya, jadi aku nggak bisa bilang bahwa ini tuh benar-benar premium, bahwa ini benar-benar no pork. Jadi sebaiknya sih dari EvoPet untuk kemasan Live Cat dan Oricat Kitten lebih baik sih dikasih ya untuk komposisinya ya, karena dengan itu kita bisa lebih yakin, kita bisa lebih merasa aman gitu, karena dengan kandungan yang diklaim itu sudah jelas bahwa memang no pork dan benar-benar premium. Kalau dikatakan premium itu kan apabila kandungan 1 sampai kandungan 3 itu benar-benar the real chicken ya, atau the real meat lah ya. Kalaupun ada grainnya juga nggak masalah, yang penting benar-benar klaimnya itu sesuai dengan ingredientsnya. Ya semoga EvoPet ada perubahan ya untuk packaging dari Oricat Kitten dan Live Cat. Dan kenapa juga Oricat ini dia klaim hair and skin, Oricat Kitten hair and skin, dan omega 3 nya juga dijelaskan di quarantine analysisnya ini, karena kucing kecil itu kan dia lebih gampang jamuran ya, terus dia juga kadang-kadang lebih suka kutuan. Bisa jadi karena ketularan dari emaknya, atau karena dia sendiri aktif kan, masih main-main di mana, di pasir, pupnya juga masih agak berantakan kan, seperti itu ya kitten ya. Makanya kenapa Oricat ini memberikan klaim bahwa dia kitten hair and skin, supaya untuk menjaga hal-hal seperti itu. Jadi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya dari kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya itu bisa imunitas dari dalam tubuhnya. My final thoughts, sebenarnya untuk segi makanan murah ini tuh sudah cukup premium ya, dibandingkan kamu beli makanan-makanan murah yang lain dengan protein yang tidak sebesar 30% gitu. Protein di bawah itulah ya. Ini tuh masih lebih oke, meskipun kamu beli makanan murah yang proteinnya di bawah 30 atau 27 atau 28, ini tuh cukup murah, dan apalagi dia dikemas dengan 500 gram. Seharusnya sih dia dikemas 1 kilogram ya, karena kalau 500 gram itu kayak buang-buang packaging gak sih, meskipun harganya murah ya, tapi mungkin kan kita minimal beli 2 ya supaya jadi 1 kilogram dan supaya nggak habis gitu. Kalau 500 gram itu misalkan kitten kamu ada 2, kayaknya kurang dari seminggu udah habis lah ya. Jadi kayak buang-buang packaging, buang-buang plastik gitu ya kalau menurut aku ya, karena aku cukup concern sama perplastikan. Jadi lebih baik sih harusnya EvoPet itu bikin yang 1 kilogram aja. Apalagi packaging plastik itu kan nggak ramah lingkungan ya, dan bisa menyebabkan global warming. So kalau buat aku ini sangat direkomendasikan karena harganya murah, kibelnya kecil, proteinnya 30%, tapi sayangnya komposisinya itu belum dijelaskan dalam satu packaging yang kecil ini. Oke, so review dari aku mungkin nggak terlalu banyak karena memang packagingnya hanya segini aja. Sampai ketemu di review-review dan bedah komposisi aku selanjutnya. See you on the next video. Jangan lupa follow, subscribe, like, comment, and turn on the notification free. See you on the next video. Goodbye.